Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya wallahu alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Demikian pula dalam surat Rum ayat 22 Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Pada surat Hujurat ayat 13 Allah Ta'ala menyampaikan ya ayuhan nas, wahai manusia, tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini khitabnya seluruh orang, siapapun. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, li ta'arafu, untuk saling mengenal, saling memahami, saling mengetahui. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Di sini jelas bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dari laki-laki perempuan dengan segala perbedaannya. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda etnis. Bahkan pada surat Rum ayat 22 ditegaskan ada perbedaan bahasa. Wahtilafu alsinatikum, perbedaan warna kulit, wa alwanikum,
Semua ini menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perintah li ta'arofu, kita supaya saling mengenal. Setelah mengenal, kita harus menjaga yang kita sebut ukhuwah, yaitu persaudaraan. Ini penting karena dari perbedaan itu butuh pemahaman, butuh saling pengertian, butuh saling menerima. Tidak bisa merasa paling tersendiri. Ini pentingnya li ta'arofu, untuk saling mengenal, kemudian menjaga keutuhan dengan landasan persaudaraan. Jadi ukhuwah itu biasanya dimaknai sebagai persaudaraan, paseduluran. Nah, tentu kalau kita bicara ukhuwah ini ada di dalamnya perhatian, saling memperhatikan. Tidak bisa mementingkan diri sendiri. Biasanya kita kenal ada berbagai ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, atau bisa dikatakan ukhuwah imaniyah. Ada juga ukhuwah watoniyah, ada juga ukhuwah insaniyah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Ini persaudaraan di dalam internal Islam. Artinya apa? Sesama orang Islam, sesama orang mukmin harus membina ukhuwah yang kuat. Bahkan kalau kita rinci lagi, misalnya ini, bagaimana umat Islam yang berada di Nahdlatul Ulama bisa ukhuwah, bisa ta'aruf dengan teman-teman saudara kita yang berada di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, di Rifaiyah. Ini penting. Di samping itu, di dalamnya sendiri, misalnya di dalam Muhammadiyah sendiri, NU ada ukhuwah. Jangan sampai misalnya di dalam internal Muhammadiyah, sesama umat Islam, sama-sama organisasinya tidak bisa menjaga kepersaudaraan, tidak bisa menjaga keutuhan. Demikian pula di dalam NU, tentu ada perbedaan dalamnya. Bagaimana kita merawat keberbedaan itu di internal organisasi. Lalu bagaimana untuk menjaga itu semua? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi sebelum kita membina ukhuwah persaudaraan antar umat Islam, itu diperlukan dasar dulu, fondamen dulu, bagaimana kita mempererat persatuan di internal Islam masing-masing. Untuk memudahkan, tadi saya gambarkan misalnya di NU, bagaimana di dalamnya ini bisa rukun dulu, sebab tidak mudah. Kadang-kadang hanya persaingan menjadi ketua atau pengurus itu sudah jadi permasalahan, jadi benturan. Nah, di sini kalau masing-masing ormas ini belum kuat, mana mungkin kita bisa menjadi dengan yang lain. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperkuat persaudaraan, persahabatan. Sahabat saudara itu senang dan susah itu bersama-sama merasakannya. Jadi benar dikatakan Islam itu seperti satu tubuh. Kalau ada bagian yang sakit, semua sakit. Nah, ini bagaimana mewujudkan filosofi ini? Hadis mengatakan seperti itu. Islam itu seperti bangunan yang satu. Yang lain doyong, semua doyong. Ini diperlukan kekuatan dulu. Maka kita masih melihat kadang-kadang di beberapa ormas hanya karena pemilihan ketua bisa bermasalah, saling jotosan. Nah, ini kita kembali lagi, karena jelas di dalam Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun.
fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Surat Hujurat ayat 10. Orang mukmin, orang Islam bersaudara. Nah, kalau terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, ini fa aslihu baina akhwaikum, diislahkan, didamaikan, dicarikan solusinya. Diselawatilah ya, supaya rukun gitu. Kalau masing-masing ormas Islam sudah rukun, yang ada di Muhammadiyah solid sekali di dalamnya itu. NU solid, Al-Irsyad solid, Rifa'iyah solid. Nah, baru bagaimana kita akan menjalin hubungan dengan inter umat Islam itu sendiri. Artinya bagaimana kita menjalin antara NU dengan Muhammadiyah misalnya. Ini kan banyak perbedaan. Dan itu sudah lama sejak lahirnya negara ini. Bagaimana dengan Al-Irsyad, Rifa'iyah, itu ada perbedaan yang tajam di dalam memahami ajaran Islam secara cabang, ranting ya. Kalau pokoknya sama saja, pegangannya Al-Quran, Nabinya Muhammad kan sama itu. Hanya interpretasi masing-masing, implementasi dalam melaksanakan ajaran ini berbeda-beda. Ya kan? Ini perlu ada persepsi, ada persatuan. Misalnya, bagaimana orang NU menyikapi Al-Quran misalnya, mereka harus suci, di mana harus wudhu. Tetapi Muhammadiyah kan beda, tidak begitu. Lah, yang seperti ini harus kita selesaikan. Bagaimana caranya? Ya kita tepos lero, memahami. Oke lah, saya begini, dia begitu. Ini jangan sampai saya begini, dia harus begini. Nggak bisa. Itu bukan ukhuwah. Ukhuwah itu bukan kemudian dia harus ikut saya, bukan seperti itu. Ukhuwah Islamiyah itu dia harus ikut saya, tidak bisa. Nah, sementara ini masih banyak yang berpandangan begitu. Masih banyak orang yang berpendapat bahwa pendapat dialah yang paling benar. Ini yang fatal di situ itu. Ya sudah naik tingkat itu orang yang mampu menerima perbedaan. Saya begini, dia begitu, kita terima. Itu luar biasa. Dan ini butuh waktu yang panjang, tidak mudah. Karena umumnya orang itu ketika menganggap pendapatnya sendiri benar, yang lain dianggap salah. Tidak boleh demikian, tidak bisa dikontradiksikan, tidak bisa. Nah, kalau ini bisa diselesaikan, insya Allah, dan kita melihat perkembangannya bagus. Dari tahun ke tahun sudah bagus umat Islam di Indonesia ini, di Pekalongan ini luar biasa. Banyak perbedaan menyikapi hal itu. Misalnya ketika menentukan hari Idul Fitri, ya, menentukan hari puasa, itu kan banyak perbedaan. Kita tidak usah diperdebatkan, tidak perlu. Kemudian kita berteori macam-macam, tapi teori model kita. Mereka kan punya teori sendiri, ya kan? Tidak perlu berteori, sudah diterima saja. Kalau kita yakinnya ini, sudah yakini saja. Dengan tidak menyalahkan pihak lain. Demikian sebaliknya, mereka yang seperti itu, ya tidak menyalahkan, insya Allah. Dan ini luar biasa. Dan kita bangsa Indonesia itu punya toleransi tinggi, terutama orang Pekalongan itu tinggi toleransinya. Dengan semboyan Pak Ora, ya kan? Dia seperti itu, ya Pak Ora. Dia begitu Pak Ora. Jadi kita tidak begitu menekankan harus begini, tidak harus. Nah, alangkah indahnya, indah sekali ya. Yang kami alami mestinya di forum kerukunan umat beragama itu sudah betul-betul sudah luar biasa. Sudah ada persoalan lagi, kita duduk bersama, bercanda bersama, makan bersama. Yang hal ini dulu sulit kita alami, terutama di kota Pekalongan, sulit itu. Dulu waktu saya kecil masih ingat, wah ini kalau di Pekajangan ini orang-orang Muhammadiyah semua, ini buaran orang NU semua. Ini enggak temu itu. Sampai saya mengatakan jo pisan-pisan besanan. Ya. Sekarang sudah luar biasa. Ya, tidak lagi mempermasalahkan masalah kunut apa tidak, itu sudah selesai. Karena apa? Kita menyadari bahwa perbedaan itu tidak akan selesai, tidak akan habis sampai kapanpun. Sampai orang itu mati. Ini kan pilihan hidup. Nah yang penting lita'arofu tadi, untuk memahami
menjaga ukhuwah itu. Karena innamal mu'minu ikhwah. Pakai inama itu. Ya, artinya mempertegas, memfokuskan bahwa mukmin itu saudara. Saudara. Maka jangan sampai internal ormas sendiri tidak rukun, apalagi inter umat Islam. Di sini coba tapi kita indah ya dengan perbedaan itu. Ketika kita bertemu dengan teman-teman Islam Refaiyah, ya, bertemu dengan Muhammadiyah, itu indah dengan segala perbedaannya. Itu kita bisa merasakan betapa indahnya warna-warni bunga di taman di situ itu. Tidak mungkin satu warna. Ini yang kita harapkan, bahwa ukhuwah Islamiyah itu tidak sebatas ngomong saja. Kita sering ukhuwah Islamiyah, tapi pada praktiknya nol besar. Kita masih bertentangan. Apalagi ada orang yang sampai misalnya yang tidak sependapat dengan saya adalah bid'ah, adalah di luar Islam, ini sudah kenemenan, ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Sekali lagi, bagaimana kita merajut menjaga ukhuwah tidak hanya omongan. Jadi ukhuwah itu yang genah lah, yang genah ya. Lalu bagaimana untuk membicarakan hal ini? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah kalau internal umat Islam sendiri sudah selesai, orang Islam yang berada di NU bisa rangkulan dengan yang Muhammadiyah, dengan yang Refaiyah, dengan Al-Irsyad, dengan LDII, selesai. Ini berarti ukhuwah Islamiyah selesai. Nah, tuntutan selanjutnya adalah ukhuwah watoniyah. Karena kita hidup ini tidak sendirian. Di dunia ini tidak hanya umat Islam. Tadi kan Allah sudah mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Saya jadikan kamu dari laki perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Suku, berbeda bangsa, juga berbeda agama. Ini satu keniscayaan, lebih-lebih di Indonesia. Indonesia itu luar biasa loh, istimewa dibanding negara-negara lain. Indonesia itu paling komplit. Kalau kita bicara agama, yang resmi itu ada 6, ya kan? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, yang keempat Buddha, 5 Hindu, 6 Konghucu, itu yang resmi diakui pemerintah. Tapi ingat, negara ini punya keyakinan, punya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada 187 kelompok. Itu Indonesia, bayangkan, luar biasa ini. Ya, jadi setiap daerah itu ada seperti Sabto Dharmo, ilmu sejati, itu macam-macam, banyak. Itu sejak lahirnya bangsa kita sudah ada, ya kan? Ini yang asli dari Indonesia seperti itu. Kalau kita ketahui kan misalnya agama Kristen Katolik dari Eropa kan, Konghucu ada di dataran Cina, Hindu Buddha dari India, ya kan? Islam dari Arab. Ini yang resmi. Yang lain banyak, ini luar biasa. Nah, dengan pluralitas keberbedaan yang seperti ini, bagaimana bisa hidup rukun? Maka founding fathers kita, kakek-kakek kita itu luar biasa dalam merumuskan negara ini dengan dasar Pancasila. Dengan kata ketuhanan Yang Maha Esa, semua masuk, semua agama masuk. Bisa diterima, bisa diwadahi, bisa dilindungi, bisa berkembang dan dibantu. Luar biasa ini. Coba, kalau kita lihat, kita ukur,
kerukunan Indonesia ini dibanding negara lain itu relatif lebih tinggi Indonesia. Ada negara yang agamanya sama semua Islam semua. Tapi gebrek, ya kan? Dalamnya belum bisa merukunkan, ada kelompok ini, itu tidak bisa rukun. Di Indonesia ya, tapi ini macam-macam seperti ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu kemudian kita hidup di Indonesia ini harus membangun ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Kita ingatkan ketika kita berjuang untuk merdeka itu yang berjuang tidak hanya satu agama. Ya umat Islam, umat yang lain, etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Arab, itu bersama-sama. Negara ini milik kita bersama, tidak milik siapa-siapa, milik kita bersama. Dan kita bermufakat, bersepakat, berjanji membentuk negara yang seperti ini. Ini nikmat yang luar biasa. Kita belum bicara yang lain hasilnya, macam-macam belum. Sehingga tidak berlebihan kalau orang Arab itu menyebutnya Indonesia itu gid'atun minal jannah alal ardi, sepotong surga yang ditaruh di dunia, itu Indonesia. Bahkan banyak pengamat bahwa kebangkitan Islam di dunia itu ya di Indonesia ini, yang rahmatan lil alamin ini. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus berusaha juga membina kerukunan ukhuwah antar umat berbangsa ini. Kita sadari tadi agamanya resmi ada 6, yang tidak resmi banyak 187. Bagaimana kemudian kita ini bisa bersatu? Karena ketidaksamaan, keanekaragaman, keberbedaan itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Kita tidak boleh memaksakan, harus sama, tidak bisa. Allah menghendaki berbeda. Kalau kita merujuk pada surat Al-Maidah ayat 48, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi amanatikum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun. Walau syaa Allah, kalau Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, akan dijadikan satu umat. Satu, menjadi satu umat. Ya, kalau memang Allah menghendaki itu. Ya. Jadi keberbedaan, keanekaragaman itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus ayat 99 disebutkan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an afa anta walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allah mengatakan kalau Tuhanmu menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, semua orang di muka bumi ini akan menjadi mukmin semua. Iya, kalau Allah berkehendak. Nah, ternyata tidak seperti itu. Oleh karena itu, afa anta tukrihun nas, apa kamu harus memaksa orang-orang lain masuk Islam jadi mukmin semua? Padahal jelas di dalam Islam dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, jadi kita harus menerima perbedaan ini, menerima kenyataan ini bahwa di dunia ini tidak ada yang sama, selalu berbeda. Termasuk tadi kita bicara soal agama. Maka kita bersyukur, beruntung karena apa? Di Indonesia ini sekalipun agamanya bermacam-macam, tapi relatif tenang. Mengapa bisa demikian? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.
berbahagia. Jadi mengapa di Indonesia ini bisa terjadi situasi yang kondusif? Karena umat Islam di Indonesia ini betul-betul mempraktikkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Pada prinsipnya agama Islam ini agama yang memberikan rahmat, memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang kepada siapapun, termasuk di Indonesia. Dengan segala perbedaannya, Islam mengayomi. Dan umat Islam di Indonesia ini betul-betul ingin mempraktikkan Al-Quran itu tidak hanya tekstual, tapi kontekstual. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 disebutkan, La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, kamu tidak dilarang ya, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari rumah-rumahmu, kamu untuk berbuat baik. Gitu. Di kita ini boleh berbuat baik kepada selain orang yang memeluk agama Islam, non-Muslim itu boleh, sepanjang mereka itu tidak menyerbu kita, tidak mengusir kita. Nah, kita lihat sekarang mereka yang beragama non-Muslim di negara kita, di Pekalongan seperti apa? Mereka kan tidak pernah menyerang kita, tidak pernah mengusir kita. Bahkan di dalam literatur lain dikatakan mereka itu mau membayar pajak. Nah, mereka membayar pajak juga, ya, semua membayar pajak, membangun kota kita ini. Nah, terhadap mereka seperti ini kita harus berbuat baik, boleh antabaru dan berbuat adil. Tidak hanya berbuat baik, tapi berbuat adil. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya apa? Di kota ini ya semua dibantu. Tidak pilih apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun bangsanya, sepanjang dia itu warga kota Pekalongan harus dibantu. Kalau jelas Al-Quran mengatakan kamu tidak dilarang terhadap mereka yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, agar kita berbuat baik antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil pada mereka. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ngomong adil memang sulit ya. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, pemerintah yang adil, pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyat itu kewajiban. Kalau sampai ada pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, tidak mau berbuat adil, kata Rasulullah, jamaneh swarga mambune iki ora entuk. No. Luar biasa Islam itu dalam menekankan keadilan terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Nah, kecuali kalau mereka menyerang kita, mereka mengusir kita, ya kita lawan. Kita wajib melawan. Ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9 seperti itu. Ya, sepanjang tidak, ya kita tidak akan seperti itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Mengapa di Pekalongan ini bisa rukun? Di sini ada agama Islam, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik. Mengapa? Ya umat Islam juga berpegang teguh pada ajaran Quran. Dalam Quran dikatakan surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina ta'una min dunillahi fayasubbullah udwan wa bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Quran mengatakan kamu jangan bahasanya ojo ngenyek. Ya. Kamu jangan ngenyek, jangan melaknat, jangan misui orang-orang yang menyembah Tuhan selain Tuhan kita. Ya. Wala tasubbul ladzina yata'una min dunillahi. Kamu tidak usah komentari mereka nyembah apa. Jangan mengomentari orang yang menyembah selain kita, Allah kita. Kita kan menyembah Allah. Kalau ada orang tidak menyembah Allah dengan media lain, tidak usah kita
ngomentari. Karena apa? Fayasubullah udwan bi ghairi ilmin. Kalau kita itu moyoi mereka, mereka kan moyoi Tuhan kita. Nah berarti kita kan jadi penyebabnya mengapa Gusti Allah kemudian dinyak orang lain karena kita. Nah ini luar biasa, tidak bisa kemudian, wah kamu kok nyembahnya itu, sudah kita tidak usah komentar. Karena sudah beda pendapat di sini. Dan ini kita melihat sudah luar biasa, sudah bagus. Kita lihat di sini kan ya, ada gereja, ada kelenteng, ada vihara, ada pura, kan mereka menyembahnya tidak sama dengan orang Islam yang di masjid, beda kan ya. Nah, kita tidak berkomentar, silakan saja. Nah di sini ini akan menumbuhkan ukhuwah watoniyah, kebersamaan, karena agama itu hak yang paling asasi, hak yang paling privasi, hak seseorang dijamin undang-undang juga itu. Jadi soal agama itu merupakan kebebasan bangsa kita untuk menentukan agama masing-masing. Kita tidak bisa memaksanya. Alhamdulillah kita beruntung di kota ini luar biasa. Sekalipun banyak perbedaan, tapi kita tidak mau mempermasalahkan hal itu. Nah, sekali lagi kerukunan itu luar biasa dan memang dijaga. Kalau tidak, ini akan bahaya. Karena apa? Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 5253 disebutkan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum zubura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Agama tauhid ini adalah agama yang satu, ummatan wahidah. Tapi kemudian fataqatta'u, mereka berpisah-pisah, berbangga-bangga dengan kelompoknya, dengan jamaahnya, ya, dengan partainya. Lah di sini ini yang perlu kita rawat, jangan sampai melebar. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf salah saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada pemirsa saya menyampaikan Allahu minkum, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wasa'adah wasyahadah wasa'ah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nasurka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam inna anta alimul ghuyub. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.